Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azana subhanahu wa ta'ala, majelis taklim kita kali ini akan mengangkat sebuah tema afiat, nikmat paling utama. Dari kata afa, ain, afiat, merupakan nikmat paling utama. Soalnya nanti akan kita urai afiat itu apa. Ada beberapa poin yang butuh kita urai. Pertama, alasan kenapa tema ini kita angkat. Jawabnya bahwa afiat ini kata yang sudah sangat populer, menyebar, memasyarakat. Banyak lesan-lesan biasa mengungkapkannya, dan itu merupakan harapan bagi semuanya. Piye keadaan nih? Alhamdulillah sehat wal afiat. Itu sudah populer dan sudah sering kita sampaikan. Itu bahasa Arab, sehat wal afiat. Wa itu kan bahasa Arab. Sehat wal afiat, sihhatun wa afiatun. Sehat wal afiat. Dan itu harapan semua orang. Harapan semua orang. Ketemu terus bunti kabare pun sugeng, alhamdulillah sehat. Kata sehat afiat itu biasa, dan itu merupakan harapan siapapun. Ini alasan kenapa tema ini kita angkat, karena kata afiat itu sudah amat sangat menyebar di masyarakat, dan harapan semua orang diberikan keadaan sehat wal afiat. Nomor dua, tujuan tema ini kita angkat, yaitu mengenali kalimat tersebut dan meraihnya. Kenal, ketika sudah kenal, tertarik, nanti akan menumbuhkan niat kerja keras untuk meraihnya. Itu tujuan tema kita angkat. Nomor tiga, dasar hukum. Karena kita berbuat berdasarkan ilmu, semua kiprah yang kita kerjakan harus berdasar afiat, termasuk bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat, pertama dasar hukumnya melihat hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Itu ada di samping kanan di lembar kertasnya, bagian yang paling atas. Di situ hadisnya agak panjang, di sini sengaja diringkas saja. Kalau ingin mengetahui secara lengkap bisa dibuka di Sahih Bukhari, atau bila di Riyadhus Shalihin itu di bab sabar hadis terakhir. Di Riyadhus Shalihin bab sabar hadis
terakhir. Itu lengkapnya di sana, di sini dinukilkan sesuai dengan keterbatasan waktu. Sumaqoma finnasi, kemudian Nabi SAW berdiri di tengah-tengah manusia. Qala dawuh, ya ayyuhan nas, atau ayyuhan nasu, wahai manusia. La tatamannau, kalian jangan ngangen-ngangen, mengharapkan liqa al-adwi, ketemu dengan musuh. Perang, kapan? Duel. Nah, jangan begitu. Gak boleh seperti itu. Karena prinsip Islam itu bukan terjun ke medan perang. Apa prinsip Islam? Dakwah. Dikatakan jihad paling besar. Belum ada perang, dakwah dikatakan jihad paling besar. Yang itu jadi kupasan pertemuan kita kemarin, jihad paling besar. Apa kemarin bentuk jihad paling besar? Kasih kemutan boten. Satu, cari ilmu syar'i dengan manhaj yang benar. Dua, diamalkan. Tiga, didakwahkan. Di masjid dimanapun didirikan pendidikan, sejak terendah sampai tertinggi, sehingga semua generasi muda tertampung dari generasi robbani. Itu yang ketiga, dakwah. Yang keempat, banyak memberikan maaf, karena tekanan-tekanan itu sangat berat. Generasi awal itu banyak memakan korban. Yang kelima, banyak bersabar. Banyak bersabar, dan itu semua dijaga istiqomah. Itu jihad yang paling besar. Makanya terjun ke medan perang itu tahapan-tahapan berikutnya itu terpaksa saja. Bagaimana itu juga sudah kita urai kemarin. 13 tahun jihad yang paling besar. Ujung-ujungnya gak aman, akhirnya diusir hijrah. Di tempat hijrah dikejar, akhirnya perangnya itu membela diri. Lalu berikutnya menuntut hak kepada mereka yang pernah menzalimi. Nah, ketika sudah betul-betul eksis, kuat, itu baru memadamkan fitnah. Itu ke sana. Maka toh pun juga andaikan masuk terjun ke wilayah peperangan pun juga tidak segera berperang. Ketika di medan laga sebelum duel, apa langkah kaum muslimin yang disampaikan? Ada 3 pilihan. 1, dikenalkan Islam sejelas-jelasnya. Ketika sudah gamblang, mereka disilahkan masuk. Langsung perang. Itu walaupun sudah pasukan siap, dakwah itu yang ada. Yang kedua, kalau nggak memilih Islam, setelah dijelaskan, damai saja nanti diatur oleh kaum muslimin. Yang mengadakan pengkhianatan dihukum, supaya mereka disiplin menjaga perdamaian. Bila nggak memilih juga, gaya orang kafir itu tidak bisa diam, mesti beringas, bagaikan kucing lapar cetuk tikus di napa nih, terekam, ya kan? Ya gitulah mereka. Itu sejarah perang begitu. Makanya di sini nasihatnya jelas, la tatamannau liqa'al adwi, kamu jangan ngarep-ngarep ketemu musuh. Wasallullahal afiyata, minta saja afiyah kepada Allah. Ini solusinya. Kalau gitu peran besar sekali. Peran afiyah ini, minta saja afiyah kepada Allah. Nanti akan kita urai afiyah itu apa. Fa idza laqitumuhum, bila kenyataannya kamu diuji oleh Allah itu harus ketemu dengan musuh. Semisal perang Badar, kaum muslimin kan dipaksa kan. Itu tidak ada persiapan itu, yang ada itu hanya patroli. Tapi dihadapkan mau diluluh lantakkan, ya otomatis cacing dipitek terus pundi meneng ae. Ya kloget molet, nggih mboten.
Itu namanya digiring menuju ke medan peperangan. Contohnya itu. Tapi aja ngangen-ngangen. Tapi bila kamu memang digiring ke sana, fasbiru, sabarlah. Makanya berdoa, Allahumma afrik alaina sabra wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Minta pada dicurahkan kesabaran, kemampuan mengendalikan emosi. Siap untuk memilih satu dari dua pilihan, menang jaya atau mati syahid, pantang lari. Nah begitu, fasbiru. Ini tema sabar. Kalau di Riyadhus Shalihin kata fasbiru ini yang diambil. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata, sesungguhnya surga itu tahta dhilali suyuf, di bawah naungan pedang. Artinya apa? Jihad pengantar surga. Jihad pedang sebagai sengaja, sebagai senjata pengantar surga. Itu makna surga di bawah naungan pedang. Artinya jihad fisabilillah, senjatanya pedang, itu merupakan pengantar surga. Dan orang yang mati syahid, jatahnya mati syahid. Senjata belum nempel, kalau jatahnya mati dia sudah dicabut duluan. Sakit enggak? Enggak sakit. Pertama kali darah mengucur langsung terampunkan dosa. Bila semalaman jima belum sempat mandi, kesusul mati, bidadari yang memandikannya. Luar biasa kan? Di surga, di tempat yang dia nanti akan ke surga, di bawah arsana, mereka diberikan rezeki. Nah begitu. Itu makna surga di bawah naungan pedang. Semakal kemudian beliau berdoa untuk mengokohkan supaya perjuangannya diberikan kemenangan. Allahumma ya Allah munzilal kitab, yang menurunkan kitab, terutama Al-Quran sebagai muhaimin, penyensor dan standar nilai dari kitab-kitab sebelumnya yang semuanya diturunkan oleh Allah. Mujriyas sahkab, yang menjalankan mendung. Ini kuasanya hanya milik Allah saja. Yang bisa bikin angin menghembuskannya siapa? Allah. Itu jelas zat yang maha kuasa, manusia nggak bakal bisa mampu. Wahazimul ahzab, dan yang bisa mengalahkan pasukan sekutu. Perang apa ini? Perang Ahzab. Tahun berapa? 5 Hijriah. Setelah perang Uhud tertunda setahun. Semua kekuatan Quraisy Arab ngumpul mengepung Madinah sampai ada 10.000. Seolah nasib kaum muslimin secara rasa kekhawatiran bagaikan telur di atas ujung tanduk, betul-betul berat. Ternyata itu hanya Allah saja yang bisa menghalau mereka. Apa bentuk penghalauan yang Allah perbuat? Dikirimkan angin kewencang, bantare pol, wong ngadeg begitu so kabur. Gede enggak? Berapa kekuatan angin bisa mengangkat badan orang itu? Suruh tiarap. Sehingga semua kemah porak-poranda dan dingin lagi. Sehingga orang kedinginan gak bisa menyalakan api unggun, mati, kemahnya kabur. Mereka juga dihantui rasa takut, akhirnya mereka ngelantung. Napa ngelantung? Ngelantung apa kepaung? Ngarit rentuk suket mulih mek sakit tok ngoten nggih. Niku jenenge napa? Sinten sing biasa ngarit tau kepaung nggih. Gagal total mereka. Ihzimhum ya Allah, halau, usirlah mereka, wansurna, dan tolonglah kami, alaihim, menang di atas mereka. Ini dasar hukum adanya afiyah, yaitu jangan ngangen-ngangen ketemu musuh, tetapi minta saja afiyah. Berikutnya bagian yang B, faidah hadis. 1. Terjun ke medan jihad fisabilillah itu berfadilah besar. Terjun ke medan jihad fisabilillah itu berfadilah besar.
Contoh terjun ke medan jihad fisabilillah semisal perang Badar, perang Uhud, penaklukan kota Mekah, perang Hawazin, perang Mu'tah, perang Tabuk. Makanya semua peperangan supaya punya nilai fisabilillah, kaji sejarah dulu lalu dijadikan standar nilai. Bila semisal itu masuk fisabilillah, bila tidak semisal itu butuh untuk dikoreksi. Betul-betul untuk meninggikan kalimat Allah. Hanya gara-gara Islam, gara-gara tauhid mereka diusir, mau dimusnahkan. Itu namanya terjun fisabilillah. Itu fadilahnya besar. Sekarang kita baca apa yang Allah jelaskan ada di Al-Imran 169 sampai 171, fadilah orang yang mati syahid. Allah firmankan, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, sekali-kali kamu jangan menyangka, alladzina, pada orang-orang yang kutilu mereka terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwatan, mereka itu mati. Tiang wonten alam kubur niku mati napa gesang? Hidup. Secara umum dapat nikmat kubur atau siksa kubur, semoga kita dapat nikmat kubur. Sesekali tidur, tapi mereka itu hidup dan punya teman. Sinten temane? Amal solehnya, rumahnya lebih baik. Itu doa kita. Wa abdil daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Rumahnya, keluarganya, pendampingnya, ada semuanya lebih baik. Jangan dikira mereka itu mati, hidup. Kalau orang itu matinya bunuh diri, nanti bunuh diri terus di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Setimbang susah tak mate karwandang prei. Nah, siapa bilang pindah ke alam kubur malah lebih menyeramkan? Ini berita agak yang kita diberitahu, kita tidak usah ngecek. Gak percaya, aku tak ndelok dhisik. Mudah loh. Bicarane. Ya nyawa dicepot dhisik kayak ngecek ngoten lho nggih. Kayak membawa seperangkat untuk live di alam kubur ngoten kira-kira nggih. Ya enggak bakal bisa. Itu bukan kewenangan kita, ini berita gaib. Taunya itu berdasarkan wahyu. Kita cukupkan dengan wahyu. Tetapi mereka itu ahyaun, hidup, inda rabbi, sisi Allah, yurzakun, diberi rezeki. Makanya kita tidak boleh minta pada orang mati, jenengan aturne donga datang Allah kula gadah hajat mugi-mugi kabul. Tidak bisa. Karena orang mati itu nggak ada hubungannya dengan orang hidup, putus. Mereka nggak mendengar. Andaikan toh mendengar, mereka nggak bisa ngijabai. Kenapa? Di sana mereka sudah tidak beribadah. Ibadah itu pol ketika di dunia dan sampai mati. Dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiya, kalau mati yakin mati sudah selesai. Makanya di kubur itu mereka sudah tidak jadi mukallaf untuk beribadah. Walaupun kisah nabi-nabi di alam kuburnya itu sholat, tapi itu kisah buat mereka, bukan syariat untuk kita. Karena syariat untuk kita ibadah itu sampai mati. Di dalam kubur hanya ada dua pilihan, nikmat atau siksa. Jadi mereka itu diberikan rezeki, makanya tidak bisa diminta. Farihin, mereka gembira. Bima atahumullah min fadlih, dengan fadilah yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabsyirun, dan mereka merasa girang. Billadzina lam yalhaqu bihim, pada orang-orang yang belum menyusul dari mereka, min khalfihim, dari belakangnya. Contoh girang niku napa? Bahasa sing gampang. Kados nyun sewu, pitik babon duwe kuthuk, ceker, cethuk rayap. Girang mboten? Terus pitik babon piye? Cethuk rayap. Ditutuli dhewe nggih? Mboten. Celuk-celuk, iya, pitik bapak nyeluki anake. Ya sing ngoten niku jenengan pirsane mawon pitik-pitik bapak ceker. Itu celuk-celuk, renia iki lho rayap, kan ngoten niku basane. Jadi mereka itu gembira kepada saudaranya yang belum menyusul. Itu diberitahu.
kayak pitik babon nyeluki kuthuke. Merasa girang. Bahasa gampang, nyusullah kami, nyusullah kami, nyusullah kami. Kami bahagia, kami enggak susah. Makanya panglima perang bila kita melihat di dalam sejarah ketika menyemangati pasukannya, ketika sebagian itu ada yang mati, gimana bahasa penyemangatannya? Susullah saudaramu ke surga, susullah saudaramu ke surga. Loh, begitu bahasanya. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwasanya tidak ada ketakutan mengancam kepada mereka, mereka juga tidak susah. Yastabisyurun, mereka merasa girang binikmati minallah, dengan nikmat dari Allah, wa fadl, dan keutamaannya, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'min, Allah tidak menyia-nyiakan, tidak menelantarkan pahalanya orang-orang yang beriman. Itu tadi fadilah orang yang terjun ke medan jihad fisabilillah sampai syahid, itu berfadilah sangat besar. Itu faedah pertama. Itu diantara makna dari surga di bawah naungan pedang. Faedah nomor 2, besarnya fadilah berkait dengan beratnya ujian. Fa'ina idhomal jaza ma'idhomil bala, innama tujzauna ma kuntum tak malun. Itu kaidah bersama dalilnya. Besarnya balasan sebagaimana besarnya beban. Atau bahasa ayatnya, kamu dibalas sesuai dengan apa yang kamu amalkan. Apik ya apik, elek ya elek, gede ya gede, cilik ya cilik. Sing gede dengan fadilahnya tambah gede, sing cilik dengan fadilahnya akhirnya juga jadi besar. Makanya surga pun juga bertingkat-tingkat. Nah begitu. Nomor 3, tidak semua orang punya kesempatan tersebut, tidak semua orang punya kemampuan tersebut dan punya kesempatan. Ketika kita memahami besarnya fadilah, orang yang terjun ke medan jihad lalu mati, fadilah gede, sedaya tiyang gak ada kesempatan mboten? Mboten. Napa buktine? Lah aku ya urung iki ya kan. Nggih mboten? Nggak semua sahabat itu ketika terjun ke medan perang itu bisa ikut. Terbatasnya kendaraan, akhirnya mereka suruh pulang, mereka nangis. Ya sudah siap saja, nggak semua itu punya kesempatan. Nah kita kan lebih jauh punya kesempatan terjun bersama mereka. Kita pun juga kemampuannya kecil. Contohnya di Palestina itu ada medan jihad. Ini kira-kira mampu nggak ke sana? Biaya PP pinten? Biaya senjata, dia hidup di sana, izin orang tua kita, izin pemerintah, gampang boten? Nggak gampang. Makanya tidak semua orang punya kemampuan dan kesempatan. Sementara semuanya menginginkan fadilah itu. Sementara semua itu menginginkan fadilah itu. Nah, supaya kecapaian fadilah sing gawede itu bukan semata didapatkan mereka yang sempat dan mampu saja, tapi semuanya mendapatkan fadilah itu. Apa solusi yang Allah berikan? Maka kita masuk pada yang nomor 4, solusinya untuk semuanya dengan amal ringan tetapi berfadilah besar, itulah yang namanya afiyat. Ini solusi untuk kita semuanya. Solusinya adalah apa? Untuk semuanya dengan amal ringan tetapi berfadilah besar. Apa itu? Afiyat. Yang jadi tentara saja sudah siap duel, itu dikatakan kamu jangan ngangen-ngangen ketemu musuh. Itu yang sudah siap saja itu dikatakan kamu jangan ngangen-ngangen musuh. Kita kan lebih nggak siap. Kalau yang ngangen-ngangen saja sudah siap, mereka dibelokkan jangan ngangen-ngangen ketemu musuh, tapi minta saja afiyah. Berarti ini memberitahu kepada kita semuanya punya kesempatan mendapatkan fadilah besar dengan cara afiat ini. Kenapa afiat nih? Kalau kita membuka syarahnya, ada beberapa lafadz.
Di antaranya, Allahumma inni as'alukal afiyata wal mu'afata. Ya Allah, saya minta kepadamu afiat dan mu'afat. Dari kata yang sama, cuma tasrifnya berbeda. Afiat itu adalah seneng iso syukur, musibah iso sabar. Lek mu'afat, enggak mengganggu wong liya, yo enggak diganggu wong liya. Itu ringkasnya makna afiat begitu. Kalau ingin panjang lebar, buka saja syarahnya. Itu makna afiat. Di situ ternyata ada beberapa sahabat dari beberapa versi periwayatan hadis. Si A datang minta dibimbing tuntunan doa, sama. Abbas datang minta pada Nabi SAW, tolong saya diajari sebuah doa yang saya akan berdoa dengannya, sama. Datang yang kedua, sama yang diajarkan. Ketiga, sama yang diajarkan. Setelah itu baru dijabarkan. Siapa yang diberikan afiat, maka dia mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Karena seolah tidak ada kenikmatan yang paling utama kecuali apa? Kecuali afiat. Lalu bagaimana cara mendapatkan afiat? Bagaimana cara mendapatkan afiat? Di situ ada A, B, C, D. Ada A, B, C. Ada A, B, C. Setidaknya cara yang ringkas saja. Ringkas tapi seolah itu nanti menyeluruh. 1. Zikir pagi dan petang. Sebagaimana riwayat Abu Dawud. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir hina yumsi wa hina yusbihu, ketika masuk waktu sore dan ketika masuk waktu pagi. Amsa yumsi ad-dukhul fi syai', masuk pada sesuatu. Ba'da asar masuk ke maghrib, selesai subuhan masuk menjelang matahari terbit. Lek sore namanya amsa yumsi, masuk waktu sore. Lek pagi asbaha yusbihu, masuk waktu pagi. Maka bekali dulu dengan zikir pagi dan zikir sore. Itu cara mendapatkan afiat. Ini yang diajarkan Nabi SAW, dan itu sahih hadisnya. Apa isi doanya? Kalau kita sudah hajat, alhamdulillah jaga. Makanya bar subuhan upayakan zikir itu jangan sampai ditinggalkan. Lebih penting daripada sarapan. Tiang mancing butuh sarapan mboten? Mboten? Ya wis tenagane malaikat kira-kira ngono iki. Iku guyonane tiyang. Ya sarapan ini lebih penting itu daripada itu semuanya. Dan kita butuh sarapan lahir batin. Makanya zikir pagi jangan sampai hilang. Yaitu Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, minta kepadamu al-afiyata, keselamatan. Senang iso syukur, musibah itu sabar. Ini luas. Senang punya modal, semakin meningkat taat, musibah semakin dekat kepada Allah Ta'ala, penggugur dosa, peninggi derajat. Itu namanya afiyah. Orang yang punya syukur sabar sudah sukses segala-galanya ini, di dunia maupun di akhirat. Afiat di dunia, syukur dan sabar. Afiat di akhirat, aman neraka, masuk surga. Apalagi yang dicari bila sudah punya afiat? Gak ada kan? Maka dikatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, sungguh dia beruntung. Tidaklah ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, sebentar segera ditinggal. Makanya afiat itu merupakan kunci kesuksesan. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya saya as'aluka, sudah tadi. Oh betul, diulang kembali. Minta kepadamu al-afwa, maaf, dosa diampunkan. Wal afiyata, afiat, iso syukur dan sabar. Fi dini, terhadap agama saya. Karena kita banyak punya kekurangan urusan agama. Beri afiat pada agama saya. Syukur sabar bila saya punya kekurangan, sedikit amal banyak dosa, maafkan.
Wa dunya, demikian juga dunia kami. Mungkin ada yang kurang halal atau kurang syukur. Beri kami afiat. Kurang syukurku, beri saya kemampuan untuk nambah syukur. Masih ada dosa, ampuni kepleset saya terhadap dunia. Demikian juga ahli, berikan afiat pada keluargaku. Mungkin saya menyalai keluargaku, maafkan dosa saya. Keluargaku mereka punya kekurangan, benahi mereka. Wa malimakan juga berilah afiat pada hartaku. Mungkin kurang halal atau saya kurang menggunakan yang tepat. Beri afiat, keselamatan. Saya punya kekurangan, kurang taat, banyak maksiat, beri saya maaf. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aurat saya. Aurat badan atau aurat kita punya cacat, minta pada Allah, minta udah ditutupi. Kita gak ada aurat badan, betul? Punya. Makanya kayak kisahnya perempuan yang kena penyakit sorok, ayanen, wayah kambuh, dusur. Itu minta pada Nabi SAW, doakan supaya saya sembuh. Dikatakan, lek awakmu gelem sabar, surga. Oh nggih kula sabar. Tapi kula lek kambuh auratnya sakit kebuka loh, jenengan dongan muga-muga ketutup. Ya wis tak dongane. Itu namanya aurat badannya ditutup. Bila tidak nanti bisa terbuka. Sing bahaya jedinge wonten jaba omah. Begitu selesai mandi, mek sarungan tok, melayu kesandung, sarungnya kecantol, mibur. Napa sing mibur? Nah, niku namanya kan auratnya terbuka. Makanya ngati-ngati. Demikian juga aurat itu termasuk kita punya cacat, kita punya dosa. Ketika orang itu dikatakan baik sekali, luar biasa wong kuwi apik, betul-betul apik atau punya cacat, ditutup? Jawab, nggak ada orang apik betul-betul apik, gak aneh, mesti punya dosa. Tapi kok apik, cacatnya ditutup, gak konangan wong, dosa yang tersembunyi. Nah kita minta pada Allah, kalau cacat kita dibongkar, wah iya kono. Andaikan cacat kita dibongkar itu bentuknya bau, wes ngalor ngidul ambune ngelek-ngelek gitu kan ya. Ya kayaknya kita tuh minta pada Allah, ya Allah tutuplah aurat saya. Wa qala Utsman, aurati di sini menggunakan bahasa jamak. Wa amin, dan berilah rasa aman, rawati, rasa takutku. Memang kita diuji dengan rasa takut. Jangan sampai ketakutan yang ada menyebabkan tidak beramal soleh, atau ketakutan yang ada kita akhirnya bermaksiat, jangan, atau berdusta. Makanya kita diberikan rasa aman sehingga akan menggiring kepada kebaikan. Allahumma khfatni, ya Allah jagalah saya, mim baini yadaya, dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamin, dari kananku, wa an shimal, dari kiriku, wa min fauqa, dari atasku. Jangan sampai mendapatkan lemparan dari atas. Wa a'udzubika bi 'azamatika, saya minta kepadamu, minta pelindung kepadamu dengan keagunganmu, an uktala, jangan sampai saya terbenam mintati, dari bawahku, yaitu ambles, benda dilemparkan, gunung meletus kejatuhan atau ambles terbenam. Nah kita minta pada Allah lindungi dari semua bahaya yang datang. Setan pun juga berjanji menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan seterusnya. Nah kita pun juga minta apa untuk dilindungi. Ini cara minta afiah. Ini termasuk zikir pagi, zikir sore. Bisa enggak kita zikir pagi? Bisakah kita zikir sore? Inilah solusi yang diberikan, minta afiah. Apabila kita sibukkan dengan ini, insya Allah kita selamat. Nah itu cara mendapatkan afiah. Zikir pagi, zikir sore. Nomor 2, cara mendapatkan afiah dengan doa ziarah kubur. Lihat hadis samping, sahih juga.
Yang tadi hadis riwayat Sunan Abu Daud, yang bawah itu Sunan Ibnu Majah. Ini juga saya rangkum. Perawi cerita, karena ada Rasulullah SAW yu'alimu, mengajari para sahabat, idza kharaju ilal maqabir, ketika keluar menuju ke area kuburan. Kuburun apa makom? Apa makam? Pakai bahasa asli, kuburun pun makom. Tapi nek masyarakat wonten gerbange makam kaum muslimin ngoten nggih. Nah niku dirubah. Makbaroh, kuburan kaum muslimin. Lek makam nanti masyarakat gak paham, orang yang punya ilmu blocok nih, ujung-ujungnya promosi nek Masjidil Haram enek kuburannya Nabi Ibrahim. Kok diblocok nih kesana nanti dengan dalil yang mereka pleset nih, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Awakmu ngritiki ae dilaknat orang yang menjadikan kubur nabinya, orang solehnya jadi masjid. Nek Masjidil Haram apa rene? Loh, kok roh lah kae wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Loh, kacau kan? Makanya pakai bahasa kuburan. Ternyata bahasa hadis yang ada itu pakai makobir. Ketika ziarah ke area kuburan, maka lisan kita jangan terbawa oleh mereka sing menggunakan bahasa-bahasa yang berpotensi penyimpangan. Ini bahaya. Apalagi generasi muda nanti gak paham, wah ini bahaya sekali. Adalah Nabi idza kharaju, ketika mereka keluar ila maqabir, karena qailuhum adalah orang yang mengucapkan di antara mereka yaqulu, supaya mengatakan assalamu alaikum ahladiyar. Keselamatan semoga Allah curahkan kepada kamu wahai penduduk kubur. Di sini ada malaikat yang bersifat sayyah. Napa sayyah? Berkelana, merono, mrene. Napa tugasnya malaikat sing sayyah berkelana? Mencatat doa yang dilantunkan. Kalau selawat nanti akan disampaikan kepada Nabi. Kalau ke kuburan akan disampaikan kepada siapa yang dituju. Ini enak kiriman salam malaikat yang mengantarkan. Unine assalamualaikum ahladiyar. Itu pensarahannya. Apakah ketika kita ke area kuburan rohnya dibalik nih, akhirnya kita sampaikan salam ben krungu? Wallahu alam, itu alam gaib. Kalau kita membaca tulisan Ibnu Qayyim Ar-Ruh, itu dipotensikan ada tafsiran begitu, tapi itu tafsiran. Tetapi hadis yang jelas menyampaikan itu adalah disiapin malaikat yang sayyah, berkelana, ada doa terungkap, itulah malaikat tugasnya untuk nyampe nih. Like kita maket nih pos 10 kilo bayar pinten nggih? Ngambil data handphone bayar, malaikat gak usah bayar, perbanyak doa. Itu hanya akan menyampaikan ahladiyar wahai penduduk kubur. Gak semuanya, dibatasi, yaitu minal mu'min wal muslimin, orang iman orang Islam, gak semuanya. Ini menunjukkan supaya kuburan itu adalah selevel mawon. Pekuburan kaum muslimin jangan sampai dicampur-campur dengan kuburan yang agama lain. Kenapa? Kita berhadapan dengan bahasa kaum muslimin. Bila terpaksa beda, kita membatasi. Enggak semuanya. Bukan penduduk kubur saja, tetapi yang punya sifat mukminin dan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, sesungguhnya kami insyaallah kepada kalian juga akan menyusul. Ini supaya kita banyak ingat kematian. Napa fungsi kita ziarah kubur? Ngilikne lek kita sami calone mati. Wis genep orang sangumu. Wis zuhud porong. Sekaligus mendoakan. Itu hikmahnya. Jangan minta pada orang yang sudah mati. Tapi apa hikmah ziarah kubur? Satu, mendoakan. Dua, mengingatkan kita calonnya mati. Yang keempat, menyemangati supaya beramal. Karena ketika mati yang akan dibawa hanya apa? Amalnya. Bila kita ke kuburan punya hikmah itu silahkan.
Dan perempuan dilarang untuk ziarah kubur, walaupun banyak tafsir, tapi sing ngati-ngati dilarang. Karena potensi bahaya menyusul itu ada. Perempuan mengantarkan jenazah ke kubur juga tidak boleh. Dicukupkan itu dengan laki-laki. Nah begitu, makanya perempuan pengen ndongakne dulure tidak harus datang ke kuburan. Cukup ada malaikat sayah yang berkelana, perbanyak doa, nanti akan disampaikan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami minta kepada Allah supaya kami dan kamu diberi afiyah. Ini cara kedua untuk mendapatkan apa? Afiyah dengan ziarah kubur. Ini cara yang penting. Dengan cara itu nanti fadilah jihad seolah kita bisa mendapatkannya. Sebagaimana fadilah haji. Sedaya tiyang pengen kaji mboten? Sinten mboten ngersane badhe haji? Ning mesti saged mboten? Belum tentu. Adakah amalan yang bukan perbuatan haji tapi pahalanya disetarakan? Jawab, ada, itu saja. Itu banyak solusi. Jamaah subuh gak segera pulang ketika selesai zikir sampai matahari terbit sempurna, sholat 2 rakaat, maka nilainya seperti haji umroh sempurna dan sempurna. Termasuk kita datang ke masjid belajar maupun mengajar, itu nilainya juga seperti pahala haji yang sempurna. Itu sudah kita kaji fadilah dari dakwah yang seperti itu. Maka untuk mendapatkan nilai besarnya fadilah orang yang terjun ke medan perang, makanya dialihkan dengan minta saja kepada Allah al-afiyat. Kemudian bila kita sudah digiring untuk mendapatkan afiyat, itu untuk apa? Bagian yang C, dengan afiyat sebagai modal menyambut jihad terbesar. Dengan afiyat sebagai modal untuk menyambut jihad terbesar. Dan jihad terbesar ini sudah kita kaji pada kesempatan sebulan yang lalu, yang di bagian depan sudah kita sampaikan. Dan untuk mendapatkan jihad terbesar semuanya punya kesempatan. Tentunya kita tidak lupa, di awal sudah saya sampaikan bentuk jihad terbesar. 1, sibukkan cari ilmu syar'i. Bisa? Ngopo alasane ra iso? Mriki nggih mboten bayar. Niki wae jenengan oleh panitia ditarik karcis pinten niki wae? Enggak ada. Yang kedua, amalkan. Tentunya ilmu dengan pemahaman yang benar, amalkan. Yang ketiga, dakwahkan. Guru mengajar, donatur memberikan dana untuk program yang sama, mendidik kaum muslimin, terutama generasi muda. Tua nyontoni generasi muda yang dididik nanti bisa lebih maju. Yang keempat, banyak memberi maaf, karena pihak-pihak yang berusaha merusak itu banyak. Maafkan saja mereka, jangan terpancing. Kemudian yang kelima adalah sabar. Dan itu semua jaga sampai mati. Ini apabila kita kerjakan, kita bisa mendapatkan fadilah itu. Nah itulah afiyat yang sedang kita kaji pada kesempatan kali ini. Dia merupakan nikmat yang paling utama. Maka dengan seperti ini, maka kesempatan jadi orang yang dapat fadilah utama itu ternyata kesempatannya amat sangat terbuka. Jadi sekalian, poin akhir yang butuh kita sampaikan, dan ini sudah terlalu sering saya bawakan, bahwasanya sekarang kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala tentunya sesudah yang wajib-wajib, 2 kalimat syahadat, sholat dan semisalnya. Dan juga tentunya sesudah orang yang mati syahid. Selagi bukan 2 itu, amal soleh kita itu nilainya paling dicintai, maka sambutlah. Assalamualaikum pun tanggal pinten niki nggih Dzulhijjah. Selasa, Rabu, Kamis, semua. Sudah 4 hari, masuk malam yang ke-5. Masih ada waktu yang sangat bagus, gunakan sebaik-baiknya. Spesial Jumat hari ini tadi. Sudah Jumat baik, di bulan haram baik, masuk wilayah yang terakhir dari 10, masuk 10 hari yang awal, lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi.
Kemudian apa amal yang sangat ditonjolkan untuk kita kerjakan? Walaupun itu luas, tapi yang sangat menonjol apa? Mampu puasa 9 hari monggo. Bilang nggak mampu, setidaknya tanggal songo samangke sebatas poso, menghapuskan dosa berapa? 2 tahun. Diupayakan puasa. Apabila kerjanya berat, ya mendekati Idul Adha, ya leren disik. Leren disik. Bila memang betul-betul tidak kuat, bila kuat ya nggak apa-apa. Yang pertama diupayakan bisa puasa. Nomor 2, perbanyak takbir. Karena ayatnya wadkurullaha fi ayamin ma'dudat, Al-Baqarah. Yang lain di Al-Hajj wayat kurus maula fi ayamin maklumat. Zikirlah kepada Allah di hari yang dihitung. Mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang diketahui. Hadis mu'allaq yang Imam Bukhari meriwayatkan, di sana menukilkan fatwa tafsir Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan ayam ma'dudat? Hari-hari tasyrik. Dihitung itu 11, 12, 13. Apa tafsir dari ayam maklumat? Al-ayam al-ashr, 1 nganti 10. Pada ayat yang ada identik zikir. Yang pertama menggunakan fi'il amar, wadkuru. Yang kedua yadkuru. Lalu apa prakteknya dari sahabat? Imam Bukhari melanjutkan, Ibnu Umar, Abu Hurairah pada hari-hari yang 10 ke pasar-pasar. Ke pasar. Nopo? Takbir. Wong sak pasar katut takbir. Kita sami pun siap njijal apa dereng kira-kira? Perincian berikutnya praktek dari kaum muslimin luas. Yang penting berdiri, duduk, berbaring, memperbanyak takbir. Bahkan itu sampai 13 hari itu spesial zikir yang istimewa itu dengan takbir. Ada sesudah sholat nafilah, ada di kemah-kemah, di tempat duduk mereka, di pasar-pasar mereka, bahkan khalfal sholawat, selesai sholat-sholat. Makanya alhamdulillah saya cerita di Masjid Sholihin tahun ini dan juga tahun kemarin itu sudah begitu salam selesai, zikir secukupnya, orang sudah selesai, saya pancing takbir, mereka ikut takbir. Untuk apa? Untuk memancing bertakbir biar nanti mereka mengikuti dan memperbanyak. Tadi Jumatan selesai, saya pun juga bertakbir, wong sak Jumatan juga bertakbir. Tujuannya apa? Perbanyak takbir itu spesial. Karena perbuatan Abu Hurairah, Ibnu Umar ke pasar mempelopori takbir, wong sak pasar juga ikut takbir. Umar bertakbir, suaranya menggema, gemuntang. Wong sing krungu juga menyambut dengan apa? Takbir. Sehingga mina tartaju bitakbir, menggema dengan apa? Takbir itu spesial. Perbanyak. Duduk, berdiri maupun berbaring. Bawa sepeda, melaku dan macam-macam. Bibir bergerak-gerak untuk memperbanyak apa? Takbir itu istimewa, bisa sampai 13 hari. Kemudian siapkan binatang korban untuk disembelih tanggal 10 atau pada hari tasyrik. Itu nilai sedekahnya lebih istimewa daripada sedekah-sedekah biasa. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Yang jelas kita diberikan kesempatan luar biasa, nggak sembarangan ini ada. Tahun depan kita masih hidup apa enggak, maka mumpung masih hidup diupayakan kita menyembelih. Walaupun sak keluarga itu dengan 1 kambing nggak mengapa. Rezekinya turun, nanti dipunjuli 2 kambing, ya monggo-monggo kemawon. Karena Nabi pun juga pernah 1 keluarga itu 2 kambing yang disembelih, menunjukkan kebolehannya. Dan kita supaya punya pemikiran bisa korban pora, ya korban raketang korban perasaan, ngoten nggih. Ya pun ngoten lah, ya tenanan ngoten to nggih. Ya tenanan. Karena kita tahu fadilahnya, tertarik, lalu berniat bekerja keras, walaupun belum membeleh,
setelah itu mati, dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Penak mboten? Semangatlah untuk menyembelih, nabunglah, kumpulkan untuk bisa. Nah begitu. Kenapa? Itu fadilahnya sangat besar sekali. Sampai-sampai wong Jawa njenengi sasi ngeten kanthi jeneng napa? Piye wedhus wah kena nggih besaran ngoten nggih. Napa kena nggih besaran? Jare apa mantu kapan? Sok besar. Napa niku maknane? Ini bukannya saya menganjurkan lek mantu besar, lek ora besar aja mantu mboten ngoten. Ning maknanya masyarakat itu sudah paham fadilah yang ada di bulan ini sangat besar. Allah alam, kalau saya menangkap maknanya seperti itu, setidaknya berharap. Tetapi itu semua itu ada sejarahnya. Sejarah itu nanti akan memberikan penilaian. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Disilahkan. Tapi disinggung tentang kebulan. Kebulan berarti tidak lepas dari yang di dalam kebulan itu sendiri. Nah, bahasa yang dipakai orang menyebut yang di dalam kebulan itu dengan kata-kata jinate sibulan dan sibulan. Nah, padahal di pantau yaitu jinat bahasa Arab berarti surga. Belum tentu yang di dalam kebulan itu surga atau neraka. Nah, pertanyaannya adalah menyebutnya itu yang benar bagaimana? Menyebutnya aja jenate itu janatun surga. Piye saiki kabare mbake? Wah, mbae wis swargi. Wis padha mawon niku nggih. Piye keluargane kae? Saiki wis almarhum. Lah, memangnya kita tahu itu marhum itu bahasa napa almarhum niku? Rahima marhumun. Itu si maf'ul marhum. Nah kita tidak tahu. Nah begitu, tidak tahu. Maka kita menggunakan bahasa ya dengan bahasa wis ninggal, wafat. Tapi pun kasar-kasar pi wis bongko, nggih pun ngoten lho nggih. Pun ngoten nggih. Sampun ninggal, sampun wafat. Basa sing berkembang saiki wonge wis mati. Itu pun juga bahasa Arab. Maka kita supaya enggak menggunakan bahasa tazkiyah, bahasa seolah itu sudah memutuskan nasib sebuah sifat almarhum, kita enggak tahu. Jenate kita enggak tahu, suwargi kita juga belum tahu. Yang ada bahasa apa itu untuk doa. Untuk doa bukan untuk berita, tapi untuk doa. Nah, kita alihkan bahasa yang lain. Yang kayak begitu sudah sangat banyak sekali berkembang di masyarakat. Wallahu alam. Apa lagi? Kuburan pun makom. Kuburan pun makom. Nggih. Berkaitan ziarah kubur, lihat kondisi. Memang kita punya niatan ziarah kubur ya masuk area. Atau kita sedang lewat pun juga ada anjuran untuk mendoakan. Dan kedua-duanya diperbuat Nabi SAW. Untuk pembahasan persis bisa dibuka di kitab jenazah, di kitab Fiqh al-Wajiz misalnya. Itu disebutkan keduanya memang sengaja ke area kuburan atau memang lewat. Kedua-duanya sama-sama mendoakan. Kalau itu memang sengaja masuk ke kuburan mendoakan, Nabi selalu menyempatkan. Mungkin untuk mendoakan saudaranya, atau bentuk yang lain mengendalikan mental kita supaya tidak terbuai oleh dunia yang melalaikan. Ada bahasa kata zurtumul makobir, semangatmu benjo gegeden seringo ziarah kubur. Lek nganti semangatmu pol-polan nganti lali cari bekat, lek nganti mati apa sing tok gawa, bondomu tok gawa ya. Itu diantara tafsiran dari Al-Hakumut Takatsur kata Zurutumul Makobir. Jadi itu ada yang memang sengaja datang mendoakan atau untuk menjinakkan hati.
mengingatkan kita akan akhirat, menggiring kita hidup zuhud, itu salah satu sisi dianjurkan. Yang kedua, kita lewat itu pun juga dianjurkan, sekiranya nggak membahayakan kepala noleh. Tapi nyetir rame noleh ngoten nggih saged gadul ngarepe nggih bahaya. Pone wonten jeglongane. Kita lantunkan. Nah begitu, kita lantunkan. Tetapi yang pertama, kedua tadi napa? Oh, mendoakan secara umum dan secara khusus boleh. Secara umum kita masuk ke area Assalamualaikum itu untuk semuanya. Nanti satu persatu boleh. Assalamualaikum ya abi, Assalamualaikum ya umi, boleh. Seperti itu boleh. Itu masuk ke umuman, mendoakan kepada orang yang sudah mati. Umum terprinsip boleh. Apalagi sekira cukup. Itu yang kita kaji. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.